Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Waalaikumsalam. dengan Kak Baca, komunitas analisis bahasa cerita anak. Dan seperti biasa di Senin siang ini, kita akan kembali membahas gambar dari seorang anak untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi yang ingin disampaikannya melalui ceritanya. Dan webinar kali ini terselenggara atas kerjasama Kak Baca dan Tera Baca atau tes rahasia bahasa cerita Anda, di mana dengan Tera Baca akan membuka rahasia-rahasia pada gambar Anda secara kuantitatif, terukur, dan terperinci. Dan tema kita hari ini dengan judul Ruang Hampa. Dan untuk menyempurnakan pembahasan yang lengkap, kita telah hadirkan pakar-pakar yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Ada Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, soalnya Pak Iman. Ya, insya Allah ke depan nanti ada Bu Nino, psikologi yang senantiasa membantu kita dalam melihat dari sisi psikologis. Juga di sini telah hadir sahabat-sahabat saya yang akan menemani membuka atau membongkar tanda-tanda di balik gambar anak. Di sini ada Bu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Iman. Irma sudah siap ya? Insya Allah. Juga ada Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Iman, punten. Abdi izin opcam. Hari ini kita akan membahas gambar anak berusia 15 tahun laki-laki. Namun sebelum kita meniup gambar, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak memulainya dengan tahapan gambar anak. Karena itu saya langsung saja serahkan ke Bu Ani. Silakan Bu Ani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai gambar dari si penggambar, kita akan mengetahui fase usia 12-14, yaitu tahapan kritis atau perang antara kemampuan indera mata dan indera lainnya. Kemudian akan muncul dua tipe ungkapan, yaitu tipe pertama, tipe visual, menggambarkan objek sesuai dengan penampakannya atau objektif, kemudian cepat mengenal ruang 3 dimensi dan garis kaki langit. Kemudian penggunaan warna menggunakan penyesuaian objek dengan suasana. Untuk tipe keduanya, tipe haptik atau non-visual, yaitu kebalikannya, tidak menampakkan penggambaran sebagaimana mata melihatnya, bersifat pribadi, khas atau subjektif, kemudian tidak terlalu memerlukan konsep perspektif untuk menggambarkannya. Kalau dilihat dari gambarnya, Bu Irma, kira-kira apakah sudah masuk ke fasenya atau belum? Kita munculkan saja langsung gambarnya ya. Oh, gambarnya belum ya. Bu Fitri, punten, boleh munculkan gambarnya. Nah, kira-kira Bu Irma, apakah fase-fase yang tadi Ya, boleh. disebutkan Silakan lanjutkan. sudah sesuai dengan usia fase si penggambar? Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, dari yang tadi dijelaskannya dari tahapannya, mungkin bisa dikategorikan bahwa tipe ini adalah tipe yang visual ya, dia mampu menggambarkan objek sesuai dengan penampakannya. Jadi kita bisa dengan melihat gambar ini kita paham apa yang menjadi secara jelas, secara objektif bahwa apa yang digambarkannya itu kita tahu gitu, tidak abstrak ataupun butuh pendalaman ya untuk bentuknya. Bentuk-bentuk yang digambarkannya terlihat jelas, terus di sini juga digambarkannya bentuknya sesuai dengan objek yang diinginkannya ya. Jadi seperti misalkan rumah, tebing gitu kan, terus bentuk daratannya gitu. Jadi dia menggambarkannya secara
jelas. Ya. Begitu. Jika penggunaan warna nih, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan si penggambar, kira-kira sesuai dengan suasana hatinya atau memang si penggambar ingin itu kan kata-kata di gambarnya tuh seperti sebuah kiasan ya Bu Irma ya? Ya, ini menarik nih Bu Ani. Jadi ketika dia menuliskan tulisannya ya, menggoreskan goresannya, sebenarnya kalau untuk grafologi itu nanti Pak Iman ya, Pak Iman sama Bu Mei nanti mohon bantuannya. Karena untuk grafologi itu per hurufnya pasti punya arti ya, itu untuk Betul. tulisannya. Nanti mungkin kita minta bantuan Pak Iman sama Bu Mei. Tentu saja Pak Iwan ya untuk menjelaskan secara lengkapnya. Di sini yang menariknya bagi kita itu adalah tulisan awalnya U-nya itu terbalik ya. Iya. U-nya seperti terbalik gitu untuk mendapatkan apa yang akan tetapi penulisannya begitu estetik, begitu bagus ya, enak dipandang mata, udah gitu rapi, tegak gitu ya. Akan tetapi menariknya ketika dia menuliskan kamu cinta, dia hurufnya tuh miring gitu, condong ke arah sebelah kanan. Dan dia menuliskan haruslah menerima apa yang, nah itu pun hurufnya per hurufnya juga berdiri kecuali mungkin di huruf Y ya. Y-nya huruf Y dua-duanya condong ke kanan. Begitupun ketika kamu tulisannya kamu benci di situ juga dari kata itu hurufnya condong ke arah kanan atau Bu Maya bilang kemarin tuh tadi tuh italic ya apa huruf condong kanan. Dan kalau dilihat dari goresannya untuk huruf ini sebenarnya satu kali goresan ya, kebanyakan satu kali goresan begitu luas gitu ketika dia menuliskannya, walaupun ada di beberapa huruf yang terlihat ada sesuatu yang dia tahan gitu kan. Hanya saja di kalimat kamu benci, kalau kita zoom itu di tulisan benci itu ada penekanan. Jadi tulisannya sekali garis, akan tetapi ada lebih tebal dibandingkan tulisan cinta dan huruf-huruf yang lain. Di benci itu lebih apa? Nah, ini ada apa gitu di sini? Apa yang ingin disampaikan oleh penggambar gitu di sini? Kemudian si penggambar juga menggambar untuk tulisan ini di quote ini dia memberikan tanda petik yang dia tebali ya Bu Ani ya, dikasih tanda petik 2 yang dia ingin ada penegasan di sana ya Bu. Betul. Ingin sesuatu benar. Ya, penegasan yang ingin dia sampaikan bahwa mungkin gitu ya. Yang ditulis miring itu mempunyai arti khusus buat si penggambar. Tapi wallahu alam ya, nggak ngerti. Nanti mungkin Pak Iwan bisa membahas lebih jauh lagi. Terus ini yang menarik Bu Irma, tulisan untuk mendapatkan apa yang kamu cinta dengan yang di bawah ada nama si penggambar. Oh iya betul. Itu fontnya berbeda ya? Iya betul. Fontnya yang bawah, kalau kita zoom ada namanya ya, nama si penggambar. Walaupun memang secara bentuk huruf tegaknya masih sama ya, ketegakan tegak gitu. Akan tetapi dia menggunakan font yang berbeda, menggunakan ukuran dari yang berbeda, terlihat lebih kecil. Dia meletakkannya di sebelah kiri bawah dan dia meletakkannya di ruang kosong di antara kalau kita lihat ruang yang di atasnya itu hitam gitu. Ruang hitam. Di bawahnya itu ada ruang kosong dan dia menuliskan namanya di sana. Walaupun itu juga menunjukkan kepedean sebenarnya itu juga ya, karena dia berani menuliskan namanya dengan walaupun kecil, kita bisa melihat di situ ada penebalan. Betul. Penebalan nama di sana. Kan tetapi dia menuliskannya dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, seperti itu. Dan ini gimana? Ada tanda pagar ya. Iya. Ini hashtag. misterius. Hashtag itu kalau di Instagram itu kayak dimension gitu ya, dia pengen dilihat gitu namanya. Iya. Gitu.
Dan ini yang menarik adalah bentuk permukaan dari daratan yang dia atau bukit yang dia gambarkan adalah menurun dari kiri ke kanan itu sifatnya menurun ya. Betul. Menurun, udah seperti itu juga. Dulu awalnya kita menyangka ini gambarnya rapi banget, ini dia gambar pakai komputer apa tangan ya gitu kan ya. Betul. Karena ternyata setelah ini ternyata gambaran tangan. Iya, dan kalau kita lihat mungkin juga nanti bisa dikonfirmasi apakah ini memang menggunakan pulpen ya, pulpen warna hitam, dan begitu rapih dia menggambarkannya gitu loh. Detail sekali ya. Detail sekali. Kalau dilihat sih gambarnya yang sebelah kiri yang daratan itu lebih hitam ya Bu, Betul. dibanding tebing. Apakah itu memang pulpennya sudah mulai habis gitu ya, atau memang nggak seperti apa? Tapi kedalamannya masih hampir sama ya. Maksudnya tidak ada, ketika kita mencoretkan dengan pulpen, tidak ada ruang kosong, tidak ada titik-titik kosong, itu kan luar biasa ya. Begitu dia, dan penekanannya sama gitu. Ya. Penekanan. Tapi kalau bisa dilihat lebih jelas, lebih di zoom, itu sebenarnya arah coretannya itu acak sebenarnya. Arah coretannya betul ya. Di Acak arsirnya ya. arsirnya itu acak, akan tetapi karena penuh, kalau dilihat dari jauh tuh enggak rapi gitu. Ini luar biasa sih potensinya sebenarnya. Satu Kemudian lagi nih Bu Irma nih, ada yang menarik nih. Itu yang di atas tuh bulan kan, ceritanya bulan nih. Tetapi kenapa harus menghadap ke kiri? Karena biasanya kalau kita gambar kan, gambar sabitnya tuh ke arah kanan gitu, pada umumnya ya. Ini ke arah kiri. Kira-kira ada apa nih? Nah, ya ini juga hal menarik ya. Betul. Kalau bulan di arah kiri itu apakah menuju purnama atau awal bulan, mau habis bulannya gitu. Nah, itu juga hal yang menarik gitu untuk bisa nanti kita cermati. Dan selain itu juga di sini ada di sisi sebelah kiri ada 4 bintang ya. 4 bintang, dan di sebelah kanan pun juga ada 4 bintang. Yang menariknya adalah bintang ketiga, yang ketiga dari atas ya, kalau kita hitung ketiga dari atas itu yang di sebelah kiri itu dibandingkan bintang yang lainnya itu kecil. Kecil, kemudian dia sinarnya tidak sebesar yang lain. Dia terlihat yang kedua yang lebih besar. Tetapi di sebelah kanan di area masa depan justru yang terlihat lebih besar, yang terlihat lebih memancarkan sinarnya lebih besar gitu ya. Goresan keluarnya lebih banyak justru di nomor 3. Betul. Itu juga sebuah harapan yang besar ya di sana. Yang ini yang menarik juga ada di tebing tuh Bu Ani. Itu kenapa ada apa ya itu di sana yang di tebing itu yang ada kayak apakah itu akar atau batang yang tua ya, ranting kering ya. Tapi kalau misalkan akar kan biasanya lebih condong ke di bawah ya, di bawah tanah tersembunyi gitu. Itu kalau misalkan akar. Kalaupun misalkan itu ranting, itu kan tebing tuh batu. Kenapa ada ranting di situ? Nah, itu juga menarik ya. Banyak yang menariknya sebenarnya gambar ini kalau dibahas. Ya, betul. Terus selain itu juga di sana ada, selain si penggambar juga menggambarkan beberapa pohon ya. Di sebelah kiri, kalau di area kirinya rumah itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang kecil tuh, ada yang kecil ya. Ada yang kecil. 7, kemudian setelah rumah tuh ada 1, kemudian di atas tebing ada 2 ya, yang tuh ukurannya lebih besar. Nah, di sini juga dia menggambarkan rumah, dan kalau dilihat diperbesar itu rumahnya itu sebenarnya nggak nampak di permukaan dataran, tapi ada kayak fondasi, kayak rumah panggung gitu, ada fondasinya. Ada kakinya ya. Ada kakinya. Kemudian dia menggambarkan adanya
kursi dan juga Dan dua meja. kursi dan meja ya. Seakan dia menginginkan ruang dialog di sana. Betul. Iya mungkin. Dan ini ya penggambarannya juga unik ya. Yang di dataran ini kenapa hal yang menjadi pertanyaan adalah kenapa si anak menggambarkan warnanya gelap ya. Mungkin dia konotasinya mungkin ini malam ya. Tapi ada ruang kosong yang dia tidak warnai dan di situ ada namanya. Itu juga hal yang unik yang mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Bikin penasaran sebenarnya. Iya. Ini sebentar, ini gambar nuansa malam atau siluet? Ini masih Oh iya betul. bisa dibedah lebih luas lagi. Mangga silakan Pak Ya, Iman. tapi tentu saja ya Bu ya, bahwa pemakaian warna hitam itu merujuk juga dari berbagai sumber tuh berhubungan dengan kemisteriusan ya. Tapi di sisi lainnya juga menunjukkan adanya depresi ya. Ya, sebuah Berhubungan tekanan. dengan warna hitam itu. Ya. Di sini saya juga mencatat ada hal yang menarik lainnya, seperti penggambaran batang pohon. Hampir setiap batang pohonnya itu lebih menyempit ke sebelah kanan. Jadi jika kita anggap bahwa batang pohon itu garis tengah dari sebuah pohon, maka bagian yang sebelah kiri terlihat lebih luas daripada yang sebelah kanan. Gitu. Kemudian untuk tulisannya sendiri, untuk tulisan yang tinggi, huruf-huruf yang tinggi seperti D, K, T, Y, G itu cenderung dibuat lebih tinggi, tapi T sendiri dibuat sejajar dengan huruf rendah ya. Ini menarik. Iya ya, seharusnya T lebih tinggi sebenarnya ya. Ya, Tapi padahal tetap huruf mulai yang lainnya yang sejajar. tinggi dibuat lebih tinggi. Betul. Ya, saya mencatat beberapa hal kalau dilihat dari grafologinya. Tapi sebelum itu ada kalau kita lihat penggambarannya sendiri, penulisannya sendiri, anak menuliskan cenderung di tengah, cenderung diukur keseimbangannya, menunjukkan sebuah bakat influence ya, kemampuan untuk mempengaruhi yang baik. Juga kalau kita lihat bagaimana cara dia menggoreskan mewarnai sebegitu hati-hati, menunjukkan ada bakat studi juga. Ya, tekun ya Pak. Tekun ya. Detail. Tekun terus detail ya. Memikirkan segala sesuatunya secara mendalam. Ya betul. Terus tulisannya yang ramping, cenderung tipis, menunjukkan juga sisi sensitivitasnya juga. Sementara dari tulisannya sendiri muncul tanda-tanda rasional sekaligus responsif, karena ada dua tulisan yang kemiringan yang berbeda. Kemudian muncul juga tanda metodis atau step by step, menyimpulkan sesuatu itu setelah info-infonya terkumpul. Kemudian muncul juga detail, konsentrasi tinggi, sistematis, teratur, ikut aturan, konkret juga. Sisi lain butuh privasi yang cukup besar. Kemudian berorientasi terhadap masa depan atau orang lain atau lingkungan. Juga muncul juga ketertarikan di area mental atau di area ide, konsep, pemikiran. Meskipun muncul juga tanda pesimis atau motivasi yang rendah, energinya cukup kuat, juga emosional memorinya juga
Kemudian muncul tanda unik, kreatifnya juga, self esteem-nya, penghargaan terhadap dirinya juga baik. Sayangnya muncul tanda goalnya yang rendah. Kemudian ada tanda talkatif atau suka mengobrol, suka bicara, namun di sisi lain juga ada tanda bahwa lebih senang menyimpan rahasia. Misterius. Ya, misteriusnya juga. Kemudian muncul juga pesimis, tapi di sisi lain mau mendengarkan, menerima nasihat. Ada juga muncul memiliki harga diri yang tinggi ya, berhubungan dengan self esteem-nya itu. Harga dirinya cukup tinggi, memiliki kebutuhan untuk dipuji, ingin terlihat mampu gitu. Padahal bisa saja kemampuannya itu tidak sesuai dengan keinginannya untuk mendapatkan pujian. Sisi lain muncul juga tanda mudah tersinggung, tapi di sisi sebelahnya menahan perasaan gitu, menahan emosi. Ya, begitulah, cukup banyak ya. Bu Irma, Bu Ani, ada lagi yang mau ditambahkan? Udah lengkap kayaknya sama Pak Iman. Belum lengkap karena sebentar lagi akan lebih lengkap, akan lebih jelas lagi.